Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Sekarang kita lanjut materi pembelajaran kimia selanjutnya, yaitu membahas tentang stekiometri. Sudah ada beberapa video sebelumnya yang berkaitan dengan stekiometri, itu mulai dari penyetaraan reaksi, konsep mol, hukum dasar, dan sekarang kita belajar bagaimana menentukan kadar dan rumus empiris dan rumus molekul. Ya, sekarang kita akan membahas rumus molekul, empiris, dan kadar. Apa itu rumus molekul? Rumus molekul itu adalah jumlah atom sebenarnya dari masing-masing unsur dalam satu molekul senyawa. Lalu apa yang dimaksud dengan rumus empiris? Rumus empiris itu adalah menunjukkan jumlah atom relatif dari masing-masing unsur dalam molekul senyawa dengan rasio atau perbandingan bulat yang paling sederhana. Nah, kita bisa perhatikan di sini antara rumus molekul dengan rumus empiris itu sebenarnya rumus empiris adalah kelipatannya rumus molekul adalah kelipatan dari rumus empiris. Tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya, rumus empiris itu adalah perbandingan bulat yang paling sederhana. Jadi kalau kelipatan-kelipatan dari rumus empiris itu kita kenal dengan yang namanya rumus molekul. Contohnya di sini itu antara glukosa, benzina, etilen, dan asetilen, ya itu dia mempunyai kelipatan. Misalkan glukosa C-nya ada 1, H-nya ada 2, O-nya itu ada 1. Ketika dia 6 kali lipatnya, maka dia menjadi C jumlahnya 6, H jumlahnya ada 12, O jumlahnya ada 6. Ya, jadi kelipatan dari CH2O. Apakah semua molekul atau semua senyawa punya rumus molekul sekaligus rumus empiris? Tidak. Jawabannya tidak ya. Contohnya di sini adalah air. Air itu dia tidak memiliki rumus molekul dan rumus empiris, dia rumusannya cuma ada 1. Nah, sekarang kita belajar yang dimaksud dengan kadar. Kadar adalah perbandingan unsur dan senyawa bisa digonta-ganti, komposisinya itu tidak tetap. Kita bisa menggunakan kadar zat ini kalau kita pengen tahu jumlah zat yang ada dalam suatu campuran. Ya, nanti kita belajar menghitung kadar zat itu bisa diketahui dari 3 hal, ada persen massa, persen volume, ada yang ketiga adalah ppm. ppm itu part per million, bahasa Inggrisnya. Ada juga yang sudah dibuat bahasa Indonesianya disebut bagian per sejuta atau BPJ. Kita bahas satu persatu. Di sini adalah persen dari massa dulu. Ya, persen zat itu sama dengan bagian zat dibagi jumlah total campurannya berapa. Lalu karena ini persentase maka dikali 100%. Atau juga bisa kita perhatikan dari sini ya, persen zat itu massa dari senyawa A, kita mau cari misalkan presentasi dari senyawa A, unsur A pada senyawa A, pada suatu senyawa, massa dari unsur A dibagi massa total, misalkan senyawa tersebut terdiri atas unsur A dan unsur B, maka massa totalnya adalah massa A ditambah massa B. Lalu karena sekali lagi ini dimintanya adalah bentuk persentase, maka dikalikan 100%. Lalu berikutnya kita mau bahas bagaimana menentukan kadar zat dalam bentuk persen volume. Ya, di sini persen volumenya itu sama seperti tadi, hanya tadi kalau tadi itu ada persen massa, jadi yang diketahui adalah berapa massa dari suatu unsur dalam suatu senyawa. Ya, kalau ini ada berapa volume unsur dalam suatu senyawa. Ya, ini kalau senyawanya cuma A sama B saja ya. Bisa juga seperti ini, volume totalnya ya, volume totalnya itu lebih ini kalau ini tidak bisa lebih, jadi senyawanya itu bisa terdiri atas 2 unsur atau 3 unsur, rumusannya sama. Lalu yang ketiga,
Itu yang kita perhatikan berdasarkan ppm atau part per million atau bagian per sejuta. Ini cara mencarinya, presentasinya itu karena ini bukan dalam bentuk presentasi tapi dalam bentuk PPJ bagian per sejuta. Sejuta itu nolnya ada 6, maka 10 pangkat 6 ya. Unsur ppm dari si A, massa dari unsur A dibagi massa total dikali 10 pangkat 6, karena di sini sekali lagi kita bicaranya per sejuta atau part per million. Atau bisa kita juga bisa cari seperti ini, kalau kita mau mengubah dari persen berubah mau menjadi BPJ atau ppm, persen zat itu karena persen adalah per 100, maka kita dibagi 100 atau 10 pangkat 2, maka BPPJ-nya itu adalah berapa, lalu dibagi 10 pangkat 6 hingga dapat hasilnya sesuai dengan apa yang ditanyakan di soal. Berikut ini ada beberapa contoh yang berkaitan dengan bagaimana menentukan rumus empiris, rumus molekul dan empiris, lalu bagaimana kita menentukan kadar suatu benda. Ini ada beberapa ada beberapa soal yang saya ambil ya. Kalau biasanya saya ambilnya itu dari buku, kita coba dari soal-soal dari bukan buku yang kita bahas ya. Di sini kita perhatikan ya. Ini nomor berikutnya nomor 1, kita anggap aja ini nomor 1. Suatu senyawa dengan MR-nya 60 mengandung 40% X dan sisanya adalah Y, maka rumus molekul senyawanya apa? Berarti kita bisa katakan senyawa itu terdiri atas 2 A, bukan A ya, X ya. X, Y, dimana nanti MR-nya adalah 80 ya. Di sini dinyatakan massanya itu adalah 40%. Kalau di sininya kita anggap persentase totalnya itu adalah 100%, maka Y-nya itu sama dengan 100 dikurang 40, yaitu 60%. Maka di sininya adalah 60%. Gitu ya. Lalu kita mau mencari rumus empirisnya. Rumus empirisnya itu tadi saya di awal rumus molekulnya itu kita bisa cari dengan perbandingan mol. Dengan perbandingan mol masing-masing unsur. Sudah dibahas di slide sebelumnya apa itu mol. Kita cari dari sekian banyak rumus mol, yang kita cari adalah rumus mol yang massa per mr. Nah, ini nanti kita andaikan misalkan persen itu adalah massa. Jadi misalkan 40% itu sama dengan 40 gram. Gitu. Begitu juga yang 60% itu adalah 60 gram. Berarti kembali lagi ke sini, untuk mengetahui rumus molekulnya kita bisa dengan perbandingan mol. Senyawanya itu unsurnya adalah X dan Y. Berarti kita nyari mol dari X lalu mol dari Y. Ya, molnya pakai rumusnya massa dibagi mr, ini X, lalu dibanding massa Y dibagi mr dari Y. Massa dari X-nya itu sudah diketahui di sini yaitu 40. Lalu mr-nya di sini kita lihat 32. Salah 32 ya.
Oke, di sini 32. Lalu di sini masanya itu adalah 16. Masanya 60 ya. 60 dibagi 16 kita ambil dari sini. Oke. Ya, ini kalian hitung, angkanya memang tidak bulat, tapi kita terjadi pembulatan aja, nanti dapatnya di sini adalah 1 dibagi 3 ya. Maka nanti kalau ditanya rumus empirisnya, X-nya itu adalah 1, Y-nya itu adalah 3. Gitu. Ingat ya, ini hasilnya tidak sempurna bulat 1 tapi ada komanya. Kita ambil aja pembulatannya, ya dapatnya 1/3. Lalu berikutnya kita bahas soal yang berikutnya. Di sini masih membahas tentang rumus molekul. Ingat, konsep rumus molekul kita bisa pakai perbandingan volume. Di sini yang lebih mudah karena sudah diketahui gramnya. Kalau ini kan masih dalam bentuk persentase. Persentase itu kita rubah dulu dalam bentuk gram, kita andaikan saja. Ya, berarti kita cari dulu masanya. Nah, ini agak sedikit berbedanya. Di sini dikatakan yang ditanyakan adalah rumus molekul C dengan H, tapi ini C-nya itu berada dalam CO2. Ya, berarti kita cari satu-satu dulu. Jadi kan perbandingan mol ya, harusnya kita pakai perbandingan mol. Perbandingan mol dari mana? Ini adalah perbandingan mol dari C dan H. Jadi nanti kamu bandingkan mol dari C, terus dibandingkan mol dari H. Nah, nyari molnya itu adanya C-nya itu berikatan dengan CO2, H-nya itu berikatan dengan H2O. Berarti kamu cari dulu. Ini kita pisahkan dulu biar tidak ketukar. Oke. Ya, kita nyari molnya, masanya dulu kan sama massa per mR, berarti kita nyari massa C-nya dulu. Massa C-nya kita dapatnya dari sini. Ya. Jadi AR C ditambah MR dari CO2 dikali massa dari CO2. Tuh, ARC-nya itu ada 12. Ya, di sini harusnya ada keterangan lebih lanjut. ARC itu adalah 12, ARH itu adalah 1. Berarti sini 12, kebetulan C-nya ada 1 ya. Maka langsung aja 12 dibagi 44, ini ada di sini 44 dikali masanya itu adalah 264. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 72 gram. Ini saya lebih cepat aja, saya sudah ngitung langsung dibahas di sini biar enggak makan waktu lama. Lalu di sini perhatikan C-nya di CO2 itu ada 1, tapi kalau untuk H di H2O dia ada 2, berarti dia 2 dikali ARH dibagi MR dari H2O dikali massa dari H2O. Ya, ini 2 karena dari sini nih. Mana? Dari sini. Gitu. Berarti 2 dikali 1 dibagi MR-nya, cari 1 dulu, nyari satu persatu. MR dari H2O. Nah, 2H tambah O, 2 dikali 1 tambah oksigennya 16 ya. Ini dapatnya 18, baru masukin ke sini 18 dikali masanya itu adalah 54. Maka nanti dapatnya adalah 6 gram. Nah, sudah dapat semua baru kita masukkan di sini. Massa per mR, massanya itu adalah 72 dibagi 12. Lalu di sini 6 dibagi 1. Ya. Nanti kita dapati ini hasilnya, jawabannya 6
6. Itu bisa aja di sini ini akan berubah C6H6 ya. Ini adalah rumus molekulnya. Kalau misalkan dia ditanya itu adalah rumus empiris, nah rumus empiris kan sederhana dari ini, maka nanti bisa aja C sama H karena masing-masing nanti dibagi 6. Tapi kan kita mintanya di sini adalah rumus molekul. Gitu. Gampang kan ya? Oke. Lalu berikutnya ini tanyanya kadar ya, kadar tapi dengan persen massa. Kan tadi kadar itu ada 3, persen massa, persen volume, sama ppm. Ini yang kadar yang kita cari adalah persen massanya, dimana nanti rumusannya persen dari persen unsur ya, massa unsur kan, massa dari unsur dibagi AR dari unsur. Unsurnya di sini adalah N ya. Dia mintanya nitrogen, berarti N ya. Nitrogen itu N. Nah nanti kamu kaliin ini adalah berapa jumlah N-nya yang ada di sini ya. Jadi N itu nanti keterangan tambahan jumlah unsur nitrogen ya, karena kita mintanya adalah nitrogen. Terus kali Mr dari senyawa karena representasi ya. Ini dia mintanya kemurnian. Oh, di sini adalah kemurniannya berapa gitu. Di sini kita cari dia mengandung nitrogennya, unsur nitrogen ya, langsung aja ditulis unsur nitrogennya itu adalah 42%. Lalu ini kita perhatikan CO NH2 2 kali C1O1 N2 H4, berarti N-nya ada 2 dikali 14 di sini. Lalu nanti dihitung ureanya itu kebetulan ada, langsung diketahui MR-nya itu adalah 60 nih. 60 dikali kemurniannya kita cari. Ya. Jadi nanti kalau kita hitung maka kemurniannya itu kita lanjut ke sini 42 persennya kita hilangin dulu ya, nanti kita pakai sama dengan 28 kali kemurnian. Nanti dapat kemurniannya itu adalah 90%. Kita dapat jawabannya adalah ini. Ya, jadi sama aja seperti konsep yang ada di depan, hanya sedikit dimodifikasi. Lalu soal berikutnya itu masih yang ditanyakan kadar ya, masih yang ditanyakan kadar. Di sini masanya adalah 3 ton ya, 3 juta ton. Berarti di sini maka gas nitrogen yang di gas nitrogen berapa? Oh gini, jadi persen massa sama aja ya. Kalau di sini bukan pakai persen tapi dia langsung ada angkanya, jadi kadar nitrogen ya, tunggu dulu sini. Kita mau cari kadar nitrogen itu jumlah N dikali ARN. N itu sekali lagi jumlahnya ada berapa di senyawa tersebut, dikali MR dari senyawa. Ini senyawanya tetap pakai urea ya. Lalu dikali banyaknya massa senyawa. Itu yang 3 juta ton.
ya. Lalu di sini N-nya itu kan tadi kita udah ketahui N-nya itu ada 2, berarti 2 dikali 14, MR-nya itu adalah 60, masa senyawanya ini kita sudah ketahui 3 juta ton. Nah, nyari kadarnya berapa? Nah, kita hitung, nanti dapat hasilnya itu adalah 1,4 juta ton. 1,4, nah ini jawabannya. Itu ya, paham ya, gampang ya. Lalu berikutnya, ini masih juga membahas tentang kadar. S pada SO3 masih sama persen kadar dari S, tapi di sininya pakai persentase, berarti kita carinya persen dari S ya. Ini dulu lah ya, maaf ya, untung pakai Bandicam, hapus semua. Kita cari masanya dulu, masa dari S sama tadi N dikali ARS dibagi MR dari SO3, lalu dikali massa senyawa semuanya ya, senyawanya adalah SO3 ya, maksudnya kita bisa masukin di sini nggak masalah. Kita cari ini ARS-nya itu adalah 32, S-nya itu ada 1, MR-nya itu kita hitung, berarti SO3 sama dengan S tambah 3O, 32 ditambah 16 dikali 3. Hasilnya itu adalah 80. Hasilnya adalah 80 gram. 80 gram, MR-nya 80. Di sini masanya itu yang kita di sini ada masanya 8 gram. Kita nyari kadarnya. Jadi coret dapatnya kadar massa S-nya. Massa S-nya itu adalah 3,2 gram. Gitulah ya, tapi di sini kalau ini kalau massa totalnya di sini minta massa cuplikannya. Ini massa S-nya, di sini minta massa cuplikannya. Berarti kan di sini dikatakan cuplikan yang kadarnya, di sini ada kata-katanya cuplikan kadar 80%, gitu kan. Berarti massa cuplikan kan massa itunya ada. Itu adalah 100 per 80 dikali 0,2 gram. Ya. Jadi kan kadarnya 80%, cuplikannya berapa persen gitu kan ya. Jadi dibalik 100 per 80. Nanti didapati hasilnya adalah 8 gram. Gitu. Oke, lanjut. Ini kita mencari rumus molekul, mencari rumus lagi. Jadi gini, mencari rumus itu bisa pakai rumus empiris, molekul, ada lagi rumus anhidrat. Ini adalah mencari rumusan. Jadi mencari rumus itu ada banyak macamnya. Itu rumus yang kalau mencari rumus senyawa itu kita bisa pakai hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia dengan perbandingan volume bersama dengan perbandingan koefisien, ya, itu yang gak rusak. Bisa dengan tadi atau rumus empiris itu pakai perbandingan volume, perbandingan mol. Semuanya pakai perbandingan mol ini ya.
pakai hukum dasar, ada tadi rumus. Nah, ini kalau senyawa anhidrat. Ini kategorinya adalah yang senyawa anhidrat. Gitu. Jadi misalkan ini PbCO3 X itu mengandung PbOH2 direaksikan dengan asam sulfat, hasilnya seperti ini. PbSO4 H2O-CO3, lalu kita mau cari si X-nya ini, koefisien dari BbOH2 kali timbal dua oksidanya berapa gitu ya. Kita bisa tulis kayak gini, Pb timbal 2 karbonat yang mengandung PbOH2 kali, jika dia direaksikan dengan asam sulfat ya, nanti akan menghasilkan ini asam sulfatnya saya tulis di sini ya. Oke, dia akan menghasilkan PbSO4 H2O plus CO2 gitu. Nah, kita mau cari si PbOH2 kalinya. Nah, berarti kita bisa saja cari dengan perbandingan, pakai perbandingan mol. Apa yang kita bandingkan itu adalah PbSO4 dengan nih, jika gas CO2 dengan PbSO4, berarti perbandingan mol dari PbSO4 dengan CO2 gitu loh. PbSO4-nya itu kita mau bandingkan di sini nilainya adalah X plus 1. Kita indahkan gini, perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Berarti di sini kan PbCO3 mengandung X PbO2, ini kita koefisiennya itu saya sini aja deh, nggak cukup itu. Jadi PbCO3 X PbOH2 gitu kan, ditambah, nah ini kan mengandung X plus 1 H2SO4. Ini penyetaraan koefisiennya. Lalu di sini itu kita anggap aja itu X plus 1 sama kayak tadi, X plus 1 PbSO4, lalu di sini CO2-nya dan airnya itu adalah 2X plus 1 H2O. Itu karena H2O-nya itu di sini. Mana nih? Nih. Kan jadi menjadi OH2. OH-nya ada 2, maka kita 2X plus 1 gitu. Ya. Berarti kita bisa perbandingan molnya itu dengan perhatikan di sini Pb ini PbSO4 itu kan X plus 1. Lalu di sini adalah CO itu adalah 1 ya. Di sini 1 dibanding 0,5. Nih, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien dari CO dari ini 0,5. Lalu CO-nya itu kita tidak ketahui. Ya, PbO-nya ini adalah 0,5. Ya kan? PbSO4-nya 0,5. Oh, CO2-nya 0,5. Jika CO2-nya yang dihasilkan adalah 0,5 mol, ini adalah 0,5 mol per 1 di sini nih. Per mol. Berarti PbSO4-nya adalah 1. Tunggu saya ganti dulu.
Nah, gitu. Ya. Paham ya? Perbandingan mol sama perbandingan koefisien. Ini molnya udah ada 0,5 per 1. Lalu ini adalah koefisiennya. Oke, kita dapati seperti ini. Maka nanti hasilnya kita perhatikan itu X-nya menjadi plus 2. Gini ya, X-nya menjadi plus 1 sama dengan 2. Maka X-nya sama dengan 1. Dapatnya ini. Gitu. Ya, paham nggak nih anak-anaknya? Semoga paham ya. Jadi harusnya ke sini nih. Dia sini sama dengan ini. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Gitu. Lanjut di soal berikutnya. Ini kadar tapi juga berhubungan dengan konsep mol ya. Berhubungan dengan konsep mol. Di sini presentasi ini menunjukkan masanya. Jadi massa itu sama dengan persen. Gitu loh maksudnya. Jadi kalau massa karbon itu adalah 32,00%, maka di sininya 32 gram. 32 gram. Terus massa dari Cl aja ya, kita ambilnya Cl ya. Kita ambil massa dari nitrogen itu adalah 18,67 gram. Lalu di sini hidrogennya itu adalah 2,67 gram. Klornya berapa? Kalau kita tahu semuanya itu adalah 100%. Nanti kamu dikurangin berarti 100% dikurang 32 ditambah 18,67 ditambah 2,67 ya persen ya. Kita mau nyari massa dari Cl, maka nanti didapatkan hasilnya itu apa di sini? Oh iya, dapat hasilnya 3 bukan, tunggu. Jika massa ini sisanya segini, maka MR-nya 75. Jumlah klor yang dihasilkan dalam senyawa tersebut adalah, berarti kita cari satu persatunya dulu. Kita cari satu persatunya dulu. Dapat Cl-nya itu adalah 46,7%. Nah, gitu ya. Kita nyari Cl-nya udah dapat situ, baru ke sini. Terus kita cari ininya dulu, rumus empirisnya dulu. Mol dari C banding mol dari N banding mol dari H banding mol dari si Cl. Kita kan belum tahu nih dia rumusannya apa. Yang kita tahu MR-nya adalah 75. Kita belum tahu Cl-nya itu dalam senyawa ini jumlahnya ada berapa, karena kita mau cari ininya gitu loh. Kita cari satu persatu. Masanya 32, kita ambil dari sini dibagi 12 ya, ambil dari sini. Lalu mol dari N-nya itu adalah 14. Masanya berapa? 18,63, salah itu.
18,67 dibagi 14. H-nya itu 2,67 per 1. Cl itu tadi ya 46,67 per 35, sininya 35. Oke. Nanti dapatnya 2 banding 1 banding 2 banding 1, berarti C2N H2 Cl. Nah, MR-nya adalah 75 gitu. Ya. Lalu yang ditanya adalah jumlah atom Cl. Salah. Bukan jumlah mol ya. Jumlah mol. Mol lagi. Jumlah atom Cl. Ini mol dikali L dikali jumlah Cl-nya. Karena ditanyanya adalah mol. Ditanya adalah atom. Molnya itu kan 2. 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu jumlah Cl-nya di sini ada 1. Dikaliin 1. Gitu. Ya. Nanti dapatnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Ini hasilnya. Karena ditanyakan jumlah atom Cl. Tapi kalau misalkan ditanyakan molekulnya berapa, oke, ya. Lalu berikutnya terakhir kita mau cari ini pakai hukum dasar. Ya, ini pakai hukum dasar Gay-Lussac. Hukum dasar kimia. Ini suatu hidrokarbon, bereaksi sempurna dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan air. Di sininya itu ada 80 mili, oksigennya 360, 240, 240. Kita kecilin ya. Kita kecilin ini nanti dia dibagi berapa nih? 40 ya. Kita bagi 40 berarti 2. Lalu di sini 9, di sini adalah 6. Di sini adalah 6. Kita kecilin lagi. Jadi nggak bisa di sininya ya. Kalau kita bagi 3, ini 2-nya nggak bisa. Kita bagi 2, ininya nggak bisa. Berarti ini udah paling kecil. Berarti di sini 2CXHY tambah 9O2. Ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien Gay-Lussac. Lalu di sini 6CO2 tambah 6H2O. Kita mau cari X-nya. Dari C-nya. C-nya itu kan C itu 2X. Ini 6 ya. Penyetaraan reaksi kiri sama dengan harus kanan sama. Berarti X-nya itu adalah 3. Lalu H-nya itu 2Y 12. Itu sama dengan 6. Maka kalau kita hubungkan ke sini, C-nya itu adalah 3, H-nya itu adalah 6. Jadi nanti ada penamaan hidrokarbon ya. Ini termasuk senyawa alkena. Senyawa alkena itu rumusnya CnH2n. Jadi kalau N-nya itu adalah 3, maka H-nya 2 kali 3, C3H6 gitu. Ini namanya kalau jumlah C-nya 1 itu adalah untuk alkana ya. Ini kan untuk alkena. Alkena itu mulainya dari C2. Jadi etena, C3 itu propena,
C4 itu adalah butena, C5 itu adalah pentena. Ini saya ambil dari soal SP, UMPTN, SNPTN, SB SBMPTN ya. Jadi memang agak dihubungkan dengan materi yang di kelas 11. Ini materi kelas 11. Kalau materi kelas 10 itu biasanya senyawanya itu cuma dalam bentuk ini aja. Ya, tapi karena ini sudah dihubungkan dengan pelajaran kelas 11, untuk penamaannya tidak seperti ini. Agak diribetin lah istilahnya. Ya. Oke, sekian penjelasan saya untuk menentukan rumus ya. Rumus ada 3 macam, bisa pakai rumus empiris, rumus molekul, bisa pakai hukum dasar, bisa pakai tadi apa ya, anhidrat. Konsep untuk menentukan rumus itu perbandingan mol. Lalu berikutnya menentukan kadar, itu presentasinya bisa macam-macam. Menentukan kadar bisa persen massa, persen volume, atau enggak pakai ppm. Ya, demikian penjelasan saya. Sampai ketemu di pembelajaran kimia berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.